Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Kita berjumpa lagi Kamis 21 Juli 2022 di dalam genggaman kasih Tuhan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 15. Dikatakan demikian, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kitab Imamat 19 ini merupakan petunjuk hidup praktis sebagai umat Tuhan. Dasarnya adalah karena Tuhan kita kudus, maka umat juga haruslah di dalam kekudusan. Caranya adalah dalam relasi dengan Tuhan, umat harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kemudian dalam relasi dengan sesama hendaklah dinyatakan melalui perbuatan baik. Khusus pada ayat ini kita diajak untuk menjaga relasi yang baik dengan sesama melalui hidup yang tidak mencurangi sesama, tetapi hidup yang harus membela hak-hak orang kecil, yaitu orang-orang tertindas, orang yang dihina, orang-orang yang diambil haknya, dan orang-orang yang mengalami ketidakadilan atau diskriminasi. Dan dikatakan agar tidak terpengaruh oleh orang-orang besar, artinya jangan korupsi atau menindas, membunuh karakter orang lain, dan yang lain-lain. Intinya, keadilan harus ditegakkan, baik kepada orang yang kuat maupun kepada orang yang lemah. Jadi, baik orang lemah maupun orang kuat harus sama-sama dibela. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Jangan sampai mengorbankan kebenaran atau keadilan. Tapi semua orang harus berdiri sama di hadapan hukum. Membela orang yang salah, terlepas dia siapa dan bagaimana keadaannya, kecil atau besar, itu adalah kecurangan. Apakah orang kecil atau miskin selalu benar dalam bertindak? Apakah orang yang berkuasa atau orang kaya selalu salah dalam bertindak? Dalam kenyataan hidup, orang yang disebut kecil, orang yang miskin, orang lemah juga ada yang bertindak semena-mena dan sombong. Demikian juga orang yang disebut besar, orang yang kaya atau berkuasa. Ada banyak yang rendah hati dan penuh kasih. Maka dalam hal ini kita diajak untuk membuang kesan bahwa orang kecil boleh memeras orang besar atau orang besar boleh menindas orang kecil. Di hadapan Tuhan, manusia tidak dipandang soal besar atau kecil, soal kaya atau miskin. Namun manusia itu sama-sama umat Tuhan yang berharga. Maka sama-sama punya hak untuk diperlakukan adil. Tentu arti adil bukan berarti harus sama rata. Namun adil juga artinya sesuai atau pas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak kurang dan tidak berlebihan. Atau itulah yang dikatakan dalam nas ini istilah wajar atau sewajarnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari menjadi pelaku keadilan bagi sesama. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing hidup kami agar tidak saling menindas dan agar kami tidak menjadi pelaku ketidakadilan. Karena Tuhan menginginkan kehidupan umat manusia teratur dan penuh dengan kedamaian. Maka biarlah kami, setiap orang yang percaya, hidup di dalam keadilan.
dan kami melakukannya adalah karena Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di bumi ini. Ya Allah Bapa, di tengah-tengah rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami sehari-hari, biarlah kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan aturkan, karena itu semua demi kebaikan kami bersama. Dan ajarlah kami untuk senantiasa teguh dan kokoh kepada aturan dan perintah Tuhan. Dimuliakanlah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.